Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lisa Yasmin dengan NIM C1C019114, mahasiswa dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kali ini kita akan membahas materi bab 9 mengenai persediaan. Tolong disimak ya. Bagian pertama kita akan membahas pengertian dari persediaan. Menurut PSAK nomor 14 revisi 2008, mengidentifikasikan persediaan sebagai berikut. Yang pertama, merupakan aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha. Yang kedua adalah dalam proses produksi untuk penjualan tersebut. Ketiga adalah aset ini merupakan bentuk bahan atau perlengkapan untuk dipergunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Dalam pengertian luas, persediaan merupakan segala sesuatu atau sumber-sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan dari sekumpulan bentuk fisikal pada berbagai tahap proses transformasi dari bahan mentah ke barang dalam proses dan kemudian barang jadi untuk diperjualbelikan. Kemudian pengklasifikasian persediaan. Dalam pengklasifikasian persediaan ini antara entitas satu dengan entitas lain ada yang berbeda-beda. Misalkan dalam entitas perdagangan ini menganggap bahwa persediaan barang dagang merupakan suatu barang yang dibeli oleh perusahaan perdagangan untuk dijual kembali dalam usahanya. Sedangkan dalam entitas manufaktur, klasifikasi persediaan ini relatif beragam. Contohnya yang pertama, persediaan mencakup persediaan barang jadi yang merupakan barang yang telah siap dijual. Kemudian ada persediaan barang dalam penyelesaian, merupakan suatu barang setengah jadi, dan persediaan bahan baku yang merupakan bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Kemudian kita masuk ke dalam pengukuran persediaan. Menurut PSAK nomor 14 revisi 2008 menyatakan bahwa persediaan ini diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto mana yang lebih rendah. Dalam pengukuran persediaan ini terdapat 3 bagian. Yang pertama ada biaya persediaan. Biaya persediaan ini mencakup biaya pembelian yang meliputi harga beli, biaya impor, pajak lainnya kecuali yang kemudian dapat disajikan kembali kepada otoritas pajak, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya secara langsung dapat didistribusikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Kemudian ada biaya konversi. Biaya konversi ini merupakan biaya yang timbul untuk memproduksi bahan baku menjadi barang jadi atau barang dalam produksi. Selanjutnya ada biaya lainnya. Biaya lainnya ini merupakan beban sebagai biaya persediaan adalah biaya yang timbul agar persediaan tersebut berada dalam kondisi dan alokasi pada saat itu. Selanjutnya masuk kepada sistem pencatatan persediaan dan asumsi arus biaya. Terdapat 3 metode. Yang pertama ada metode identifikasi khusus. Identifikasi khusus biaya artinya biaya tertentu yang didistribusikan ke unit persediaan tertentu, berdasarkan metode, maka suatu entitas harus mengidentifikasi barang yang dijual dengan tiap jenis dalam persediaan secara spesifik. Yang kedua ada metode FIFO atau first in first out, merupakan asumsi unit persediaan yang pertama dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dahulu, sehingga unit yang tertinggal merupakan persediaan akhir yang dibeli atau diproduksi. Kemudian ada metode rata-rata tertimbang. Metode rata-rata tertimbang ini digunakan untuk menghitung biaya setiap unit berdasarkan biaya rata-rata tertimbang dari unit yang serupa pada awal periode. Kemudian masuk kepada nilai realisasi neto dan penurunan nilai persediaan. Nilai realisasi neto merupakan estimasi harga jual dalam kegiatan usaha yang biasa dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Nilai persediaan ini biasanya diturunkan ke nilai realisasi neto secara terpisah untuk setiap unit dalam persediaan. Tapi ada beberapa kondisi di mana penurunan nilai persediaan ini akan lebih sesuai jika dihitung terhadap kelompok unit yang serupa. Selanjutnya masuk kepada metode lain dalam valuasi persediaan. Ada 2 metode lain. Yang pertama ada metode laba bruto, yang merupakan penghitungan persediaan dengan mengestimasi suatu jumlah persediaan di akhir berdasarkan nilai barang yang tersedia untuk dijual
dan persentase laba brutonya. Kemudian ada metode retail. Metode retail ini merupakan metode pengukuran nilai persediaan dengan menggunakan rasio biaya untuk menurunkan nilai persediaan akhir yang dinilai berdasarkan nilai retailnya menjadi nilai biaya. Kemudian bagaimana pengungkapan di dalam persediaan? Pengungkapan dalam persediaan terbagi atas 4. Yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengungkapan persediaan termasuk rumus biaya yang digunakan. Yang kedua, total jumlah tercatat persediaan dan jumlah nilai tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi entitas. Yang ketiga adalah jumlah tercatat persediaan yang dicatat dengan nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual. Yang terakhir adalah jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan. Baiklah, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.